Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azikna Nazatil Alia bersama tim jurnalistik SMK Atsaidiyah Kudus. Pada kesempatan pagi hari ini, kami telah bersama dengan Pak Ridwan Budi, salah satu dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus, yang pada pagi hari ini merupakan narasumber dalam acara sosialisasi program sekolah terkait pencegahan perundungan dan tindakan kekerasan. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Perundungan adalah kasus yang sering ditemui di sekolah. Kira-kira menurut Bapak, bagaimana cara sekolah untuk meminimalisir hal tersebut? Ya, jadi sebenarnya bullying atau perundungan itu kan permasalahan yang tidak baru ya. Jadi dia permasalahan lama begitu. Yang kemudian penyelesaiannya atau kemudian caranya pencegahan tidak serta-merta berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu maksudnya hanya individu per individu atau per orang. Jadi tidak itu. Tapi lebih kepada bagaimana lingkungan itu juga mendukung, jadi sistem itu juga mendukung. Jadi secara sistem yang kemudian dimaksud itu adalah ketika kemudian sekolah juga kemudian harus menyediakan kebijakan atau program yang kemudian disasarkan atau diarahkan ke pencegahan bullying. Di samping itu juga kemudian sekolah juga harus punya support system pendukung, di mana ketika bullying itu terjadi apa yang harus dilakukan. Jadi ada dua sisi yang kemudian harus ditekankan, yaitu sisi preventifnya sama sisi kuratifnya. Kalau preventif itu punya peraturan, mengadakan pelatihan seperti tadi, pelatihan bullying pada anak-anak, kepada siswa, kepada guru begitu. Terus sistem pencegahan ya. Kalau sistem kuratifnya itu bagaimana kalau bullying itu terjadi, lapornya kemana, tindak lanjutnya seperti apa, protapnya atau SOP-nya bagaimana, itu juga harus kemudian punya gitu. Jadi itu kerja bareng, jadi bukan hanya per individu yang kemudian speak up berbicara bahwa perundungan itu tidak boleh. Jadi itu. Biasanya korban bullying tidak berani melapor kepada orang tua atau guru. Bagaimana sih cara agar mendorong atau membuat si korban untuk memberanikan diri untuk melapor? Jadi gini, ketidakberanian itu karena ketidakberanian korban itu biasanya disebabkan oleh lingkungan atau support sistemnya tidak mendukung, tidak ada dukungan dari jadi dia merasa bahwa ketika kemudian dia bilang itu akan percuma, itu biasanya begitu ya. Itu yang kemudian muncul akan percuma, anaknya si A yang melakukan nggak bakal dikasih hukuman dan sebagainya, biasanya begitu munculnya begitu. Nah, sehingga hal itu membuat korban itu urung untuk kemudian bicara. Yang bisa dilakukan adalah menjamin bahwa support sistemnya itu menjamin bahwa kemudian guru atau orang-orang di balik yang kemudian mendukung itu, yang membuat support sistem itu memang benar-benar akan menerima laporan itu dengan baik dan akan menindaklanjuti dengan baik. Ada komitmen untuk itu. Jadi si korban tidak akan merasa bahwa ketika saya lapor percuma, itu tidak akan merasa seperti itu. Nah, jadi butuh komitmen dari stakeholder itu bisa dari guru, orang tua, siswa, dan kementerian ya pendidikan. Itu yang kemudian memang benar-benar kalau ada kasus ya memang benar-benar ditangani secara baik, tidak kemudian menguap begitu saja. Jadi gitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih sama-sama. Demikian yang bisa kami laporkan. Saya Azikna Nazatil Alia bersama tim jurnalistik SMK Atsaidiyah Kudus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.